Seorang pengemudi minibus menabrak pengendara motor dan menyeret motor korban sejauh 10 km. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Brigadir Joshua. Lula da Silva mengalahkan kandidat petahana Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden di Brazil. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa di sebuah sekolah SMK di Toraja Utara viral di media sosial. Korban dirundung dan dianiaya oleh sekelompok temannya di halaman sekolah. Seorang siswa sebuah SMK di Toraja Utara menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sekelompok temannya. Aksi sekelompok siswa terekam kamera siswa lainnya dan tersebar hingga viral di media sosial. Ironisnya, aksi tidak terpuji ini dilakukan di halaman sekolah dan di depan beberapa guru hingga menjadi tontonan siswa lainnya. Aksi terjadi karena persoalan jaket yang dikenakan korban. Anggota Polsek Sanggalangi yang ke lokasi langsung memediasi dan mendamaikan sejumlah siswa yang bermasalah dengan korban. Kami melakukan mediasi sebanyak 2 kali agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi akan terjadi di depannya. Jadi mereka sepakat untuk berdamai. Berkonsultasi koordinasi dengan keluarga, kemudian tentang membina anak kita yang memang mengalami masalah ini. Semua anak-anak kami telah kami bina, baik itu secara langsung membuat masalah maupun secara umum. Pihak sekolah melakukan pembinaan secara humanis terhadap siswa yang bermasalah agar kejadian yang tidak terpuji tidak terulang kembali. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku penyiksaan terhadap asisten rumah tangga di Cimahi, Bandung, Jawa Barat telah diamankan polisi. Korban asisten rumah tangga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Inilah video amatir saat polisi hendak mengamankan pasangan suami istri yang diduga menganiaya asisten rumah tangga di komplek perumahan Bukit Permata, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Taruh, gini, pengakuan korban seperti apa? Bapak tahu nggak itu sebenarnya kejadian apa? Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Terjadi debat antara polisi dengan pelaku. Tidak berapa lama pasangan suami istri ini digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih mendalami motif dugaan penganiayaan ART oleh majikan ini. Ya Allah ya Rob. Astaga naga. Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah warga di Komplek Bukit Permata Cilame, Kecamatan Ngamprah, Cimahi, Jawa Barat mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini terungkap saat warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. R, asisten rumah tangga yang disiksa dan disekap majikannya, tinggal di bilik sederhana berdinding bambu di Desa Pegerunan, Garut, Jawa Barat. R sempat mengeluh kepada keluarga tentang apa yang dialaminya dan meminta untuk pulang. Inilah tempat tinggal R, ART yang disiksa dan disekap oleh majikannya di Bandung, Jawa Barat. R tinggal di bilik sederhana berdinding bambu berukuran 3 x 4 meter di Desa Pangerenan, Limbangan, Garut, Jawa Barat.
Pihak keluarga terkejut dan geram mendengar peristiwa yang dialami R. Paman korban menyebut R pernah mengeluh dan meminta pulang. Selama ini, janda beranak satu tersebut menjadi tulang punggung keluarga. Punggungnya diinjak, ininya biru-biru, matanya ya lebam gitu, kepalanya pada sakit. Sebelumnya pernah dia pengen pulang, dia pernah cerita ke saudaranya, ke adiknya pengen pulang. Ya. Kenapa? Suka ada siksaan. Dari sana nggak ada lagi komunikasi, ternyata HP-nya dirawat gitu sama majikannya gitu. R yang mengalami lebam di wajah akibat dianiaya masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bandung. Sejumlah ASN pemerintah setempat terus berdatangan untuk menjenguk kondisi keluarga korban. Pemirsa, unit reskrim Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara menangkap 23 pelajar yang berbuat onar dan merampok 2 sepeda motor milik warga. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan para pelajar untuk berbuat onar. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap pelajar yang berbuat onar di Jalan Simpang Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, awalnya pelajar melakukan konvoi dan melintas di lokasi, kemudian melihat ada pelajar lain yang tak dikenalnya. Pelajar ini langsung merampas sepeda motornya. Dari 23 orang pelajar yang ditangkap, 1 diantaranya ditetapkan tersangka pelaku perampasan motor. Petugas juga menyita barang bukti 4 senjata tajam jenis kelewang, samurai, dan gear motor. 22 pelajar yang melakukan aksi pembegalan di jalan raya tersebut, dan juga 1 tersangka berinisial R yang mana dia merampas motor itu. Atas perbuatannya, 1 orang pelajar disangkakan dengan pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian, sementara 22 pelajar lainnya dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP karena membantu melakukan kejahatan. Mengingat para pelajar masih berstatus di bawah umur, Polsek Sunggal akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Medan untuk kelanjutan kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan pelajar bolos kocar-kacir saat dirazia petugas Satpol PP di Goa, Sulawesi Selatan. Razia digelar menyusul video viral di media sosial terkait para pelajar yang bolos sekolah. Puluhan pelajar kocar-kacir saat petugas Satpol PP menyambangi Taman Sultan Hasanuddin di kawasan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Mereka berhamburan berusaha melarikan diri dari razia karena takut diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Diketahui razia ini digelar menyusul video viral di media sosial maraknya pelajar yang kerap bolos dan mangkal sambil berpesta minuman keras saat jam pelajaran sekolah. 2 orang siswi SMA yang tidak sempat kabur berhasil diamankan petugas dan langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Kami temukan beberapa anak sekolah yang terjaring, tetapi ada juga beberapa yang sempat melarikan diri melalui jalan tikus, bahkan ada yang manjat ke tembok, dan ada juga yang melalui rawa-rawa. Rencananya petugas akan memanggil orang tua serta pihak sekolah kedua siswi ini untuk diberi himbauan dan pembinaan agar mereka tidak lagi bolos sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor karam setelah menabrak karang di perairan Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Beruntung, seluruh penumpang yang berjumlah 84 orang selamat dalam insiden itu. Detik-detik tenggelamnya kapal motor Mila Jaya di perairan Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur direkam oleh warga yang akan melakukan penyelamatan. Para penumpang berusaha menyelamatkan diri ketika badan kapal akan tenggelam. Beruntung mereka dievakuasi warga yang datang mendekat menggunakan perahu. Pihak Polres Sumeneb mengatakan kapal motor tujuan Pelabuhan Jangkar Situbondo itu tenggelam hanya beberapa menit berangkat dari Pelabuhan Sapudi setelah menabrak karang. Terjadi laka laut di perairan Sapudi, di mana KM Mila Jaya yang tujuan Situbondo, Pelabuhan Jangkar, mengalami kebocoran akibat menabrak karang. Kapal Mila Jaya ini mengangkut barang dan penumpang. Jadi dalam kapal tersebut ada sekitar 84 orang
penumpang terdiri dari ABK 7, kemudian penumpangnya itu 77 terdiri dari anak-anak sebanyak 6, sedangkan dewasa sebanyak 71. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini. Sebagian penumpang ada yang langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing, sementara sebagian lain dibawa ke puskesmas setempat untuk dirawat ringan. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Seorang pengemudi minibus menabrak pengendara motor dan menyeret motor korban sejauh 10 km. Kecelakaan terjadi di Kota Batu, sementara pelaku baru berhasil ditangkap warga di Kota Malang, Jawa Timur. Video amatir merekam saat seorang pengemudi minibus melarikan diri dari kejaran warga. Pelaku diduga mabuk ini tetap tancap gas meski harus menyeret motor korban di kolong mobilnya sejauh 10 km dari Kota Batu hingga Kota Malang, Jawa Timur. Sepanjang pelarian, mobil dan motor pun bergesekan dengan aspal hingga mengeluarkan percikan api. Mobil baru berhenti setelah bannya kempes. Warga yang marah kemudian menghakimi pelaku dan merusak mobil pelaku hingga terbalik. Pelaku Ahmad Faisal, warga Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang ini diduga mabuk saat mengemudi. Setelah mobil Avanza ini mengerem, CB itu jatuh di depannya mobil Avanza. Kemudian mobil Avanza ini melaju kembali karena pengemudi saat itu terpengaruh minuman beralkohol yang kita temukan adalah ini. Saya siap mengganti semua obatnya para korban sama mengganti motor yang rusak. Intinya saya bertanggung jawab sepenuhnya. Mengaku kalau saya minum. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun motor korban dan mobil pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Sementara itu karena tidak kuat menanjak, sebuah truk kontainer terperosok di jembatan layang Trosobo, Sidoarjo. Akibatnya jalur provinsi Mojokerto-Surabaya lumpuh lebih dari 3 jam. Truk kontainer yang terperosok di jembatan layang membuat arus lalu lintas lumpuh sejak Senin siang hingga sore hari. Saat akan melintas jembatan, truk tidak kuat menanjak akibat mengalami gangguan mesin. Selain itu, dari hasil pemeriksaan polisi, supir truk kontainer juga kurang waspada di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Untuk mengurai kemacetan parah, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Sementara diduga karena mesin mengalami gangguan. Sementara untuk surat-surat kita amankan dan nanti tetap akan kita minta keterangan. 3 pengendara motor yang sedang berhenti di persimpangan jalan ditabrak sebuah truk box di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk box yang melaju kencang itu baru berhenti setelah terguling. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah truk box melaju kencang lalu oleng dan terguling. Sebelumnya, truk box menabrak 3 pengendara motor yang sedang berhenti hendak menyeberang jalan. Ketiga pengendara mengalami luka serius dan langsung dievakuasi ke rumah sakit swasta di Sukorejo. Kecelakaan ini terjadi di ruas Simpang 3 Keluncing, bypass Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Pasuruan pada Senin siang. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan bekas rem truk box. Diduga sopir truk box mengantuk. Untuk pengemudi truk box diduga kurang konsentrasi sehingga mengarah ke kiri menabrak 3 sepeda motor yang sedang berhenti, yang akan berbelok ke kiri. Kemudian untuk truk box tetap melaju terus, oleng ke kiri dan terguling. Untuk korban luka berat 2, luka ringan 1. Diduga kurang konsentrasi karena berangkatnya dini hari dari Malang menuju ke Surabaya. Ngantuk mungkin kan? Bisa jadi, kelelahan. Truk box dan 3 motor yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Pos Lantas Pandaan, sementara sopir truk berinisial RS 31 tahun masih dalam pemeriksaan.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Korps Lalu Lintas Polri melepas kloter terakhir ratusan personel bawah kendali operasi Satgas Pengamanan Pengawalan Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Kloter terakhir ratusan personel BKO Satgas Pamwal dilepas di lapangan Korlantas Polri, Jakarta pada Senin siang. Ada 80 kendaraan roda 4 serta 265 personel dalam pelepasan kloter terakhir ini. Personel BKO dari jajaran Korlantas Polri untuk mendukung KTT G20 kini telah seluruhnya diberangkatkan. Nantinya di Bali, para personel BKO akan diberi pelatihan selama 3 hari tentang pengelolaan kendaraan yang akan digunakan, yakni berbasis baterai. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan juga meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bersikap humanis selama kegiatan KTT G20 di Bali. Personil yang berangkat ke Bali ini adalah duta dari Polri, dari Korlantas, untuk mengamankan salah satu event internasional, ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana apa yang harus dilakukan di Bali, ya. Ini membawa nama baik Polri. Dan 2 korporasi diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.